Setiap akhir tahun, kami akan membuat laporan berkaitan dengan 3 hal, yaitu laporan optimalisasi pembangunan desa dan sinergitas inovasi desa di tingkat kecamatan, lengkap dengan laporan indeks daya saing dan tata cara untuk mengikuti lomba inovasi. Laporan itu kami akan membuat dalam bentuk buku yang dapat diunduh langsung dari website-nya. Sehingga buku itu seperti laporan IDM Kementerian ini tahun 2020. Hanya saja di laporan ini dia bersifat penyajian data bentuk tabel dan grafik mengenai progres pembangunan desa yang berisi tentang status desa dan indeksnya. Tapi kalau di laporan kami nanti isinya adalah berupa kajian hasil pengukuran dari indeks desa membangun yang sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari rekomendasi IDM yang diterbitkan oleh Kementerian Desa. Sedangkan di daya saingnya, kami akan membuat buku seperti di Kabupaten Cianjur ini. Hasil indeksnya dimuat di dalam buku ini dan dalam bentuk kajian seperti ini. Selain ada grafiknya, ada juga pengkajiannya sampai pada rekomendasinya. Lalu untuk inovasi, kami akan membuat bagaimana ketentuan yang berangkat dari PP 38 untuk penyelenggaraan seleksi dan kompetisi di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah 2021 ini. Di dalamnya sudah ada persyaratan umumnya yang harus dipenuhi. Kemudian ada persyaratan khususnya juga yang harus dipenuhi oleh setiap peserta kompetisi, inovator-inovator yang berkompetisi, sehingga lebih memperkaya inovasi di desa dan di daerah. Saudara, ini adalah aplikasi IDM yang dibuat oleh Kementerian Desa dengan alamat situs idm.kemendesa.go.id. Informasi apa yang disajikan di sini, kita dapat melihat perolehan atau ranking dari setiap indeks desa membangun Minahasa Utara dengan 125 desanya, semua sudah mengisi datanya. Dia status berkembang menjadi maju dengan indeks 0,6802 menjadi 0,7237 dan pertumbuhannya sebesar 6,01%. Kita lihat rekomendasi pada tingkat kabupaten di Minahasa Utara. Di sini ada 11 dimensi dan 37 indikator. Ada satu indikator di sini yang tidak terisi. Di dimensi pendidikan ada 5 indikator yang tidak terisi datanya. Dimensi modal sosial seluruhnya baru 2 indikator yang ada isi datanya. Masih banyak juga yang masuk pada super prioritas dan prioritas. Kita lihat Minahasa Utara masih banyak yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan pembangunan desa, sehingga dalam RPJM kabupaten harus disesuaikan dengan kebutuhan di setiap desa. Akses penduduk ke pusat perdagangan baru terpenuhi 67, pasar baru terpenuhi di 10 desa, masih banyak desa yang belum. Kemudian sektor perdagangan warung minimarket 118 desa dari 125 desa sudah terpenuhi, tinggal 5 dan 2 desa yang belum terpenuhi. Indikator
akses distribusi, 8 desa baru dapat dipenuhi, 101 desa super prioritas, 16 desa prioritas. Dimensi akses kredit sedikit yang terpenuhi, banyak yang super prioritas dan prioritas. Dimensi lembaga ekonomi sedikit juga desa yang terpenuhi. Dimensi keterbukaan wilayah cukup banyak desa yang sudah terpenuhi. Dimensi kualitas lingkungan sudah cukup banyak yang terpenuhi. Dimensi potensi dan tanggap bencana ini masih kurang, sementara potensinya banyak sekali. Nah, saudara, sekarang kita berada pada indeks inovasi daerah menggunakan aplikasi yang dikelola oleh Kemendagri. Nanti kita akan replikasikan ke dalam sistem informasi Smart Village. Dengan mereplikasikan ini, maka kita dapat mengukur indeks inovasi desa menggunakan PP 38 tahun 2017. Jadi seperti ini hasilnya. Batas waktu penginputan di sini 58 hari lagi. Bagaimana mengetahui hasilnya? Kita klik di indeks inovasi daerah, maka akan muncul dashboardnya seperti ini. Di sini kita dapat menilai berapa yang dicapai oleh Sulut, yaitu pada Sulut kalau tidak salah berada pada ranking 117 tahun ini tahun 2021 ya. Kalau tahun 2020 yang lalu Sulut mendapatkan nilai 1553. Tahun ini Sulut inovasinya menjadi berada pada ranking 117 dengan skor inovasinya 6. Kemudian kita lihat di peringkat ke-229 Minahasa. Setelah Sulawesi Utara, Minahasa skornya 3. Lalu pada peringkat ke-293 ada Bola Mongondo Utara dengan skor 2. Kota Manado 294 dengan skor 2. Kota Bitung 295 dengan skor 2. Kota-Kota Mubagu 296 peringkatnya, skor 2. Kota-Kota Mubagu 296 dengan skor 2. Sangihe di peringkat ke-399, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan skor 1. Talaut peringkat 400 dengan skor 1. Kabupaten Minahasa Selatan peringkat 401, skor 1. Kabupaten Minahasa Utara peringkat 402, skor 1. Kabupaten Minahasa Tenggara peringkat 403 dengan skor 1. Kota Tomohon peringkat 404 dengan skor 1. Pada peringkat ke-475 ada Kabupaten Bolang Mongondo, skor 0. Siau Tagulandang Biaro 476 rankingnya, skor 0. Ada Boltim pada peringkat 526, Bolang Mongondo Timur dengan skor 0. Selanjutnya kita akan lihat sudah seberapa besar indeks daya saing daerah. Kita lihat di sini di petanya, mulai dari Bola Mongondo Selatan. Bola Mongondo Selatan merah gambarnya dalam peta ini. Nilai atau skor indeksnya 0,0093 atau 1. Kemudian kita lihat di Bola Mongondo. Ini indeksnya 0. Lalu kita lihat di Bola Mongondo Timur, indeksnya 0. Kota Mubagu, indeksnya 0. Minahasa Selatan, indeksnya 0. Kita ke Minahasa Tenggara, ada indeks 0,4021. Minahasa Selatan tapi masih kurang inovatif. Jadi 0,0 sampai 1,25 itu dianggap rendah. Ini baru 0,4021 indeksnya untuk Minahasa Tenggara. Minahasa Selatan 0, Minahasa 0, kemudian Tomohon 0,
Kota Manado indeksnya mencapai 1,5, sudah pada posisi kuning. Ini Minahasa Utara masih 0, Kota Bitung 0, Siau, Tagulandang, dan Biaro indeksnya 0,2332. Sangihe sudah berwarna hijau, berarti Sangihe paling tinggi indeksnya sebesar 2,5605. Kota Laut masih 0. Indeks daya saingnya di Sulawesi Utara yang tertinggi adalah Sangihe. Ini peta seluruh Indonesia, memang masih dominan merah, masih rendah di Sulut. Sehingga perlu dilakukan dua hal, mendorong percepatan pembangunan dan dilakukan pengembangan inovasi. Sehingga indeks daya saing itu bisa naik. Jadi perlu disentuh dengan teknologi setiap aktivitas pembangunan.